Tuhan Yesus, turunkan hadirat-Mu atas setiap kami. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya untuk ibadah sore hari ini, dalam tangan kuasa Allah kami serahkan. Kami percaya Engkau hadir di rumah-Mu dan Engkau hadir di setiap hati kami ya Bapa. Urapan-Mu Tuhan sekarang ini akan kami rasakan, dan kami pulang boleh membawa sukacita, boleh merasakan kepuasan surgawi. Kami ingat saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sekarang melakukan ibadah di rumah ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan pasti akan memberkati yang ada di perjalanan hantar sampai di rumah-Mu dengan selamat dan bisa memuji Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah sore hari ini dalam tangan kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap memuji, kami siap bersorak untuk Engkau ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan Yesus dan juga Allah Roh Kudus sekarang hadir di tempat ini dan siap untuk menjamah pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, siap dijamah Tuhan. Kita akan muliakan Tuhan. Kita akan puji Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bangkit, kita akan berseru untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, angkat suaramu Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, kalahkan semua musuh, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita puji dan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya nama Yesus, angkat tangan. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup untuk melepaskan kita dari setiap masalah kita. Kita imani Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Angkat suaramu, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan yang panjang untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa kasih senyum untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di samping kiri kanan ya. Terhalang masker. Ada sukacita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya.
Tuhan adalah perisai hidup kita. Tuhan adalah kekuatan untuk setiap hidup kita. Kalau kita boleh di sini, ini karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih boleh di rumah Tuhan ini untuk memuji Tuhan, ini semata-mata karena kasih Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh menyiapkan setiap hati kita untuk firman-Nya sebentar dibentangkan. Kita pujikan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Terima kasih Tuhan. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berjalan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kasih Yesus yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Yesus kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kita ambil waktu sebentar Bapak Ibu Saudara. Kita ambil waktu sebentar. Kita akan berperkara dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengetahui setiap beban kami.
Engkau mengetahui setiap masalah kami. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan menguatkan setiap kami. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kami siap Tuhan dengan perjamuan suci ini. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Jadikan kami pribadi yang semakin hari semakin baik Tuhan. Kami tahu dunia semakin tidak baik, tapi kami anak-anak-Mu, pewaris kerajaan-Mu, menjadi anak-anak yang semakin baik di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Jadikan kami Tuhan pribadi yang semakin baik. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri. Waktu dan tempat kami serahkan hamba-Nya. Katakan dengan iman-Mu, kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Sampai kapanpun, setiap hari Tuhan menopang kehidupan kami. Terbukti kami boleh datang ke tempat ini dengan tubuh kuat sehat, beribadah kepadamu, memuliakan Engkau Tuhan di dalam segenap hidup, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hari ini Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami untuk selama-lamanya. Engkau selalu bersama dengan kami. Tak tergoyahkan, kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan dibentangkan dan ditaburkan, dan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan bekerja di hati kami, membuka hidup kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru, penghiburan, dan penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami semua siap mendengar firman-Mu. Kami membuka hati, berkatilah Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Ada beberapa saudara kita yang sakit kemarin, tapi saya melihat sudah sehat, kuat, dan itu menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu ada sampai hari ini. Ya, jangan takut, jangan gentar. Hiduplah dengan penuh keberanian, tetap waspada, dan tentunya Tuhan akan menolong kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita semua untuk menjadi orang percaya yang betul-betul berkualitas.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama membuka di dalam Ayub pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Ayub pasal 20 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Tema firman Tuhan kita adalah hari ini adalah ndak cocok. Kok ndak cocok ya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayub pasal 20 ayat 4 sampai ayat 9. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. Siap, 3, 4. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata? Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Bagaikan impian ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Sama-sama bilang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu saya baca, ini adalah suatu hiburan yang diberikan oleh temannya Ayub waktu Ayub sedang menderita. Bapak Ibu. Ya, waktu Ayub sedang menderita, dia bilang sesuatu hal yang hari ini kita akan pelajari hal itu. Ya, kehidupan ini kadang-kadang terasa tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita melihat orang yang jahat, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang suka menipu. Kok rasanya hidup kok lebih sukses ya, lebih baik ya. Saudara, hidup enak, hidup berkecukupan. Sebaliknya kita melihat orang yang baik, orang yang jujur, tapi kok hidupnya sengsara ya. Saudara, ada di Mataram tempat saya Bapak Ibu ya, ada orang yang terkenal di keluarga ini, menjengkelkan lah Bapak Ibu ya. Pelit, kikir, jahat lagi, ya toh. Setiap saya pulang, saya lewat ke rumahnya, ya. Jadi karena kan Lombok itu kota kecil Bapak Ibu ya. Setiap saya pulang ke Mataram, saya lewat rumahnya, lihat, kok si mentereng ya, kok si mentereng ya. Kadang-kadang kan berpikir begini, ini jahat, ini pelit. Kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang tidak baik, menipu dan lain sebagainya. Tapi kok ya terus mentereng ngomongnya ya. Anak-anaknya sukses kerja dan sekolah di luar negeri. Saudara dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang rasanya kok tidak cocok ya. Kok tidak cocok seperti yang diajar-ajarkan oleh para hamba Tuhan dan pendeta. Ya. Orang percaya itu pasti keberkatan. Orang percaya itu kalau sakit tengking dalam nama Yesus langsung sehat. Tidak ada yang mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan di dalam Alkitab ada tokoh yang sangat terkenal dan jujur yang kita sedang baca hari ini, namanya Ayub. Dia saleh, dia baik, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Ayub namanya, kita tahu semuanya. Dia adalah orang yang cukup kaya, sukses, keberkatan. Hartanya banyak, kambing dombanya melimpah. Orang semacam ini pantas untuk diberkati oleh Tuhan. Orang semacam ini pantas untuk menerima kelimpahan-kelimpahan. Nah, kalau kita lihat ada orang yang setia, sungguh, baik, ya, suka membantu, terus kita lihat keluarganya baik juga, rumahnya besar, anak-anaknya sukses.
keberkatan. Kita pasti bilang, ya memang dia baik sih orangnya, Tuhan melimpahkan berkat. Nah, seperti Ayub itu yang terjadi. Tapi dengan segala kesalehannya, ini yang diterima Ayub. Dia kehilangan harta, dia kehilangan bisnis, hancur dengan sekejap. Bapak Ibu, kehilangan itu mungkin adalah hal yang normal kalau kita berbisnis ya. Tapi dalam waktu sekejap itu cukup mengejutkan loh Bapak Ibu. Saya, keluarga pernah mengalami. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ya. Tiba-tiba kehilangan harta benda. Ya, kira-kira tiba-tiba kehilangan sesuatu yang kita jadikan pegangan. Aduh, langsung hilang. Saudara, rasanya hati ini sesek, kehilangan yang tiba-tiba. Betul tidak? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Ayub mengalami hal yang demikian. Bisnisnya hancur, tabungannya hilang, anak-anaknya mati. Ya, kemudian dia mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Istrinya bahkan menghujatnya. Istrinya malah nyalah-nyalahin dia, ya, mengutuk dia. Dan sahabat-sahabatnya duduk sama-sama ikut menghakimi dia. Saudara, apa yang kita lakukan jika kita pada posisi seperti Ayub? Apa yang akan terjadi dan apa yang hendak kita lakukan ketika kita di dalam posisi seperti Ayub? Mungkin kita akan komplain sama Tuhan, mungkin kita akan protes sama Tuhan, bahkan mungkin sekali kita akan meninggalkan Tuhan. Saudara, tidak ada yang tersisa, satu atau dua lah Tuhan sebagai penghiburanku. Kalau aku kehilangan harta, ya setidak-tidaknya anak-anakku tetap sehat, tetap baik. Kalau aku kehilangan tabunganku, aku tetap melihat keluargaku utuh dan istriku masih terus berdiri mendukungku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi yang terjadi adalah dia kehilangan harta benda, dia kehilangan tabungan, dia kehilangan bisnisnya. Anak-anaknya mati, istrinya tidak berdiri mendukung, tapi ikut mengutuk dan menghujatnya. Tidak ada satupun yang tersisa dari hidup Ayub. Andai kata hal ini terjadi kepada kita, Bapak Ibu saya dan Anda, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kalau masih ada sisa satu dan dua, Bapak Ibu, mungkin kita bilang, Tuhan, aku masih ingin menyertai Engkau. Saudara, tidak ada satupun. Kalau harta benda masih bisa dicari, tapi anak-anak yang mati, itu betul-betul menyedihkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, harusnya istri berdiri untuk mendukung dan menghiburnya. Aku berada di pihakmu, Pak. Mungkin begitu ya. Tapi tidak. Dia menjadi orang yang berdiri dalam pihak yang ikut melawan sang suami. Saudara, Ayub memang sempat menyatakan dan bertanya kepada Tuhan tentang semua kejadian ini. Ayub kalau boleh dikatakan juga mungkin kita bilang ada nilai protesnya di sana kepada Tuhan. Tapi ini yang perlu kita pelajari dari Ayub. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Dan menjadi garis bawah kehidupan kekristenan kita. Baik engkau yang masih muda ataupun kita yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Satu yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan percaya kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Ayub tahu, bahkan di dalam pikiran sehatnya dia pun bertanya, apa yang terjadi ini Tuhan? Aku bukanlah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang perlu kita pelajari di sini tentang Ayub. Dia hidup dalam gambaran yang dalam masyarakat, atau dia menganut satu gambaran masyarakat yang menganut, dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang menganut teologi distribusi. Apa itu teologi distribusi? Teologi distribusi itu adalah
teologi yang memberi ganjaran yang setimpal kepada yang buat jahat. Atau mungkin kita sering dengar dengan kata karma, betul enggak? Ya, oh pasti nanti di karma dia. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan. Orang semua, saya juga termasuk orang yang geting sama ini orang Lombok ini. Orang jahat pasti dia tidak akan hidup lama, pasti dia akan hancur, pasti dia. Setiap kesana saya lihat mentereng, saya lihat kesana tambah pegel Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pada zaman Ayub, teologi distribusi ini sangat melekat. Sehingga sahabat-sahabat Ayub juga menjelaskan kepada Ayub. Dia bilang apa? Manusia ditempatkan di bumi. Sorak-sorak orang fasik itu sebentar. Orang fasik pasti akan dibinasakan. Pasti akan mengalami yang namanya kejatuhan. Pasti hidup mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itulah mengapa sahabat Ayub mulai menghakimi Ayub. Ya. Dia mengira bahwa ada yang salah dengan Ayub. Sebab mereka seperti menganut teologi distribusi ini. Kamu ini gini, ini pasti ada salahmu. Coba pikir, salahmu pasti ada ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, makanya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apalagi saya pendeta ini, kalau ada yang sedang terpuruk, jangan buru-buru bilang itu karena dosa. Mungkin kita harus mengkoreksi diri, iya, melihat diri, iya, tapi jangan terburu-buru menuding. Ya, dia kena corona ya, itu mah tidak pernah bayar perpuluhan. jangan ya. Oh itu sih tidak pernah ibadah. Ya. Sudah dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Ya, Ayub kawan-kawan menghakimi, dia mengira bahwa ada yang salah dengan Ayub. Tidak mungkin sampai kayak begini. Tidak mungkin sampai hancur-hancuran. Tidak mungkin sampai habis-habisan. Dan sahabat-sahabat Ayub memastikan teologi restribusi ini tidak mungkin salah. Sorry ya, bukan distribusi, restribusi. Teologi restribusi ini tidak mungkin salah. Teologi restribusi ini tidak mungkin keliru. Bahwa kemalangan Ayub dipastikan bahwa dia salah, dia melanggar. Tapi Ayub mengoreksi diri dia sendiri. Dia berpikir kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian Alkitab mencatat Ayub berani diuji. Dia bilang, uji aku Tuhan, maka aku akan timbul seperti emas. Uji aku Tuhan di dalam hidupku, dalam kebenaran-Mu, dalam Alkitab-Mu, dalam firman-Mu. Dan Ayub adalah orang saleh dan jujur. Teologi restribusi ini memang tidak salah 100%. Teologi restribusi ini mungkin tidak 100% salah. Tapi teologi restribusi ini tidak selalu benar. Dan melalui kitab Ayub ini akhirnya kita menemukan bahwa teologi seperti ini ternyata berbahaya. Pandangan seperti ini berbahaya. Kita selalu menghakimi orang yang sedang terpuruk karena Tuhan menghukum dia. Dari kisah Ayub kita tahu dia begitu saleh dan tidak didapati pelanggaran. Bahkan setiap pagi dia mengorbankan korban persembahan penghapus dosa. Kiranya anak-anakku jatuh dalam dosa tidak sengaja. Kiranya aku bawa dia ke dalam tangan Tuhan. Aku mohon dan pengampunannya setiap hari kepada Tuhan. Di dalam setiap pertemuan Allah dengan anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan, dia bertemu dengan iblis, itu tanya, gimana sama Ayub? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan membanggakan Ayub bahwa dia adalah orang yang benar di dalam dunia ini. Tidak ada yang seperti dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, teologi restribusi ini memiliki pandangan bahwa kita manusia yang terpuruk, yang jatuh, yang sedang menderita itu semua karena hukuman Tuhan. Tanyanya adalah apakah benar bahwa Tuhan sedang menghukum Ayub? Sekali-kali tidak.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu sore hari ini apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Ayub ini? Ya. Yang pertama, kasih Tuhan, Ayub pasal 21 ayat yang ke-7. Mengapa orang fasik, ditulis, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini bertentangan dengan teologi restribusi yang tadi saya ceritakan tadi. Yang menyatakan bahwa orang yang bersalah pasti menerima ganjaran. Saudara, ada banyak kejadian di mana kita merasa orang jahat hidupnya justru malah berhasil. Karena kita punya fokus yang terlalu sempit dan kurang lebar tentang iman kita. Saya mau mengajak kepada kita, umat Tuhan, untuk belajar. Ada banyak hal yang menentukan seseorang itu berhasil atau tidak. Bukan semata-mata karena dia berbuat jahat atau dia berbuat baik. Kalau kita ini adalah orang yang setia tapi malas bekerja, Tuhan bilang tidak dapat makan. Karena firman Tuhan menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan, yang saling mengikat satu dengan lain. Sehingga jangan kita punya pandangan yang begitu sempit dan memiliki teologi restribusi itu. Bahwa segala sesuatu terjadi pasti ada hukumannya. Saudara, Ayub pasal 21 ayat 7 itu menyatakan bahwa teologi restribusi tidak sesuai dengan kenyataan. Dia bilang, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Saudara, saya punya kakak. Dia menikah sama, jadi orang Chinese itu ada suku-sukunya juga Bapak Ibu ya, suku-sukunya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, ada namanya Fujianren, ada namanya Keren. Keren itu tahu? Bapak Ibu sering kadang-kadang kita hina orang Keren itu dengan kek, tahu? Kek punya kek jadi ya. Saudara yang kasih Tuhan, ya jadi suami dari kakak saya itu orang kek itu. Orang kek itu terkenal katanya pelit, meleki. Meleki itu kasar tuh ya. Orang kek itu ya. Ada orang kek di sini. Tapi saya tidak melihat seperti itu Bapak Ibu. Waktu saya melihat kehidupan mereka, mereka itu teliti, mereka itu pekerja keras. Makanya sukses. Oh, kita sering-sering ngomong begini Bapak Ibu ya. Oh, karena dia pelit, dia kikir, makanya soge. Soge karena pelit, enggak, karena kerja keras. Saudara, kita harus melihat satu bagian itu jangan terlalu sempit, tapi melihatnya secara luas. Ada banyak hal yang menentukan seorang berhasil atau tidak. Bukan karena semata-mata karena dia berbuat jahat. Memang perbuatan jahat tidak disertai oleh Tuhan. Saudara, menyertai kekuatannya. Cuman saya mau kasih tahu kalau Anda setia dan jujur kepada Tuhan, tapi Anda malas bekerja. Kerja ikut orang juga malas. Kira-kira bosnya kira-kira marah apa tidak? Oleh karena itu saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa keberhasilan apa ketidakberhasilan itu tidak semata-mata karena dia berbuat jahat atau tidak. Teologi restribusi ini memberikan kenyataan kepada kita semua bahwa tidak sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Kita lihat orang-orang fasik, bahkan ada yang lebih kuat, lebih gemuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemarin saya melihat seorang koruptor bebas murni setelah menjalani tahanan puluhan tahun. Dari partai yang sekarang sedang ribut.
Saudara, begitu dia keluar tahanan, yang menjemput dia adalah Alphard. Alphard itu mobil mahal loh Bapak Ibu. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat, yang menjemput dia mobil bagus. Ada pengawalnya, keluarganya sudah bersiap di depan, kemudian menyambut dia dengan cipika-cipiki. Anak-anak istrinya ya berdiri, tak lihat ya ayu-ayu kok, cantik-cantik, ya toh. Sudah dikasih dalam Tuhan, Alphard yang menjemput mobil mewah. Seorang koruptor keluar dari penjara, senyum dada-dada ke wartawan. Kita bilang orang fasik harus dihukum, orang fasik dia harus menderita. Kalau bisa orang fasik itu hidup terus dalam sakit penyakitnya, bukan? Tapi kenyataan yang kita lihat tidak cocok. Teologi restribusi ini kelihatannya berbahaya juga bagi kita orang percaya. Sehingga kita harus sadar, mengapa orang fasik hidup, tetap hidup, menjadi tua bahkan bertambah-tambah kuat. Sedangkan Pak Gem kan setiap hari di rumah berdoa, siapkan khotbah, mendoakan jemaat, dijemput Grand Max. Grand Max sama Alphard, Cecel cuel bisa Greg. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita harus belajari dari kehidupan Ayub bahwa teologi restribusi tidak sesuai dengan kenyataan. Ada banyak hal yang menentukan seorang berhasil atau tidak, bukan semata-mata karena dia berbuat jahat. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, Ayub pasal 28 ayat yang ke-20. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Saudara, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ayub? Selain kita bukan memandang orang, saudara, kadang-kadang kita ini orang yang terlalu kepo. Kepo itu apa ya? Kepingin tahu hidup orang lain, kemudian membiarkan hidup sendiri tidak terurus. Bapak Ibu. Cilaka loh ini Bapak Ibu. Hidup orang lain kita pikirkan, hidup orang lain kita urus, sedangkan diri kita sendiri kita tidak urus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, selain apa yang kita bisa pelajari dari teologi restribusi ini, kita melihat bahwa Ayub adalah orang yang tahu dan menyadari bahwa hikmat Tuhan itu tidak dapat diselami. Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Waktu dia tanya di mana hikmat itu, di mana aku bisa menemukan akal budi itu, dia tahu tempatnya. Hikmat itu adalah dari Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu tidak terselami. Kenapa ya? Saya harus mengalami ini. Aku gak ngerti Tuhan. Yang penting aku tetap percaya. Aku gak ngerti Tuhan. Yang penting aku tetap berjalan. Saudara, sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang penuh dengan luka, sambil menggaruk-garuk kepala yang sudah botak dan itu semua bernanah. Saudara, dalam hal seperti itu Ayub tahu bahwa hikmat Tuhan tak terselami. Bahkan ketika anaknya mati sekalipun dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemudian apa dia katakan? Terpujilah nama Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Kalau kita punya barang hilang, atau kita punya uang dicuri,
Kita tangisi, oh Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menangis yang hilang, rasanya itu semua adalah milikku, yang harus aku nikmati, yang harus aku punyai. Pernah ada orang yang kehilangan bilang, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kemudian terus bersuka cita di dalam kehidupan karena kehilangan itu. Rasanya sulit kita dapatkan orang seperti itu ya. Hikmat Tuhan dari mana? Akal budi di mana tempatnya? Tuhan yang punya. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara mau cari hikmat, takut akan Tuhan. Saudara mempunyai akal budi, jauhi kejahatan. Sebab hanya orang bodoh saja yang terus hidup di dalam kejahatannya. Orang yang berakal budi menjauhi kejahatan. Walaupun teologi restribusi ini seakan-akan benar, bahwa semua akan menerima karmanya. Karma itu bukan ajaran Kristen Bapak Ibu. Karma itu ajaran saya dulu. Terus kenapa kita yang mengaksepnya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sekarang belajar baik dan benar tentang Ayub. Hikmat Tuhan itu tidak dapat disela. Kenapa ya aku harus begini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, cari Tuhan, jauhi kejahatan, itu lebih penting. Dan guys, Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada yang kita pikirkan. Oleh karena itu kalau tidak nyambung dengan kehidupan, aku ini sudah sungguh, aku ini sudah setia, tapi kok tidak cocok ya. Saudara, jangan terburu-buru. Karena hidup masih berjalan dan belum selesai. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari yang engkau pikirkan. Tuhan punya rencana yang lebih indah dari yang engkau pernah bayangkan. Nanti ketika engkau sudah mendapatkannya, baru engkau akan bersyukur. Bukan begitu? Ya, terima kasih Tuhan. Disi aku ngono iki baik ngene to saiki. Karena sekarang kita masih belum selesaikan semua rencana dan rancangan besar itu, maka kita menjadi sedih dan kecewa, kita menangis yang hilang seakan-akan kita tidak akan mendapatkannya. Dan kita kehilangan dan menangis yang hilang itu. Tapi Tuhan sebenarnya ingin menggantikan dengan hal yang lebih besar, lebih indah, lebih mulia. Saking kita tidak tahu saja. Waktu di kemudian hari kita mendapatkannya, maka baru kita sadar. Saya pernah cerita ya tentang mama saya yang ngajari saya bahasa Mandarin ya. Ya, saya dulu belajar bahasa Mandarin tidak mau Bapak Ibu ya. Waktu didudukan gitu pakai rotan, waduh nangis, mama jahat gitu. Ya, kemudian mama saya akhirnya tidak ngajari saya bahasa Mandarin. Saya menyesal. Saya bilang sama mama, harusnya pukul saya waktu itu, Ma. Dulu itu kan saya masih kecil. Ya kamu bilang mama jahat, mama jadi tidak enak ya, kok rasanya sama anak itu kejem gitu loh. Loh enggak Ma, itu kan demi kebaikanku. Sekarang aku tidak bisa menulis, aku sekarang tidak bisa membaca. Rugi besar, mengulangi lagi itu hal yang tidak mudah di usia seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini sebenarnya menggambarkan dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau ditempa, ketika engkau disesah, ketika kita dirotan sama Tuhan sekalipun, jangan berpikir karena itu kesalahan. Pikirlah bahwa Dia sedang merencanakan hal yang indah di kemudian hari, supaya engkau kuat menghadapinya, supaya engkau sanggup memikulnya. Sebab apa? Berkat yang besar diberikan di kemudian hari, tanpa kekuatan untuk memikul berkat itu, membuat kita akan jatuh, membuat kita akan hilang, membuat kita meninggalkan Tuhan. Sampai-sampai Amsal bilang, jangan buat aku terlalu kaya Tuhan sehingga aku
meninggalkan Engkau. Jangan buat aku terlalu miskin Tuhan sehingga aku lupa kepadamu. Artinya apa? Segala sesuatu bahkan berkat yang besar itu diberikan kepada kita harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga ketika engkau mendapatkannya, engkau sanggup memikulnya dengan kerendahan hati. Banyak orang ya yang sudah dapat tiba-tiba menjadi angkuh, OOKB, orang kaya baru. Angkuh minta ampun, semuanya mau dibeli ya. Semuanya kepingin jadi sultan. Jadi semua pamer, wah semua hedonisme semuanya. Kepingin kaya, kepingin punya ini. Saudara, kalau kita tidak sanggup kita tergelincir, bahkan kita akan hilang jatuh. Untuk apa Bapak Ibu? Ya, untuk apa? Orang tua yang baik dia akan mempersiapkan anaknya, bukan mempersiapkan harta bendanya. Ya, bukan mempersiapkan harta benda, mempersiapkan dia supaya sanggup hidup baik. Saudara mau kasih apa nih? Apa sih Michael, Gabriel, anak-anakku? Gak ada kasih apa-apa. Hidup melayani. Persiapkan mereka untuk takut sama Tuhan. Dikasih harta itu tukaran Bapak Ibu. Betul enggak? Jadi tidak ada apa-apa. Makanya yang si pacaran Michael mikir 2 kali. Itu papanya banyak utang loh. Kuyon ya. Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, aku udah sediakan apa-apa kepada anak-anak. Supaya mereka sanggup menjalani kehidupan setiap hari ngomong. Ingat ya, kalau papa mama sudah tidak ada, papi mami sudah tidak ada. Kalian saudara bersaudara harus saling dukung. Ketika kematian datang, saya selalu sedih peti mati, anak-anak sini, anak-anak pegang. Kamu lahir dari rahim mamamu ya. Ingat baik-baik. Bersatulah kalian sebab kalian saudara bersaudara. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ada rencana besar dari yang kita pernah pikirkan, dari pernah yang kita bayangkan. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Apa yang tidak pernah kupikir, apa yang tidak pernah muncul dalam hati, tidak pernah kulihat, itu diberikan kepada mereka yang pengasih. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Oleh karena itu, hikmat Tuhan tidak dapat diselami. Oh kok ini ya Tuhan, kok begini? Jalani saja. Seperti Ayub, dia hanya bertanya, tapi dia tak pernah meninggalkan. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Hanya karena keinginannya tidak terpenuhi. Yang ketiga, Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ingat dikasih Tuhan, akan timbul seperti emas. Bahkan di Ayub pasal 23 ayat yang ke-14 dituliskan. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak hal yang serupa itu dimaksudkan. Yang ketiga yang perlu kita bisa pelajari di hidup Ayub adalah integritas itu tidak pernah sia-sia. Apa yang kau kerjakan dalam kesetiaanmu kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Amin Dani. Kalau engkau datang beribadah hujan-hujan, aduh teles aku ya. Saudara, tidak pernah sia-sia. Integritas itu tidak pernah sia-sia. Karena ia tahu jalan hidupku. Sehingga dia bilang, ujilah aku Tuhan. Aku tahu apa yang aku kerjakan selama ini kepadamu. Aku begitu setia. Orang bilang aku saleh. Aku benar di hadapanmu. Dan memang dari mulut Tuhan sendiri keluar pernyataan bahwa hambaku Ayub adalah orang yang benar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan apa yang Ayub katakan? Uji aku Tuhan. Tidak didapat kesalahan bukan dari hidupku. Mengapa aku harus lahir dari kandungan ibuku? Kalau aku harus menderita begini. Dan kemudian bilang, Tuhan lihatlah segala apa yang kukerjakan. Sebab aku betul-betul mengasihi.
Dan ketika dia menguji Ayub, Ayub timbul seperti emas. Emas sekalipun dibuang di tong sampah, dia tetap emas. Emas sekalipun dibuang di air comberan, dia tetap emas. Emas tidak berubah menjadi air comberan ketika dia di comberan. Emas tidak berubah jadi sampah ketika dia di sampah. Emas tetap emas dimanapun dia berada. Integritas tidak pernah sia-sia. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saudara, yang ketiga yang perlu bisa kita pelajari. Ayub yakin bahwa kejadian yang dia alami belum selesai. Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Dia bilang, aku akan muncul seperti emas murni. Saudara, apakah kita juga punya bayangan atau pandangan teologi restribusi ini? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa teologi ini sangat berbahaya bagi kita. Seakan-akan kita ini seperti teman-teman Ayub yang menghakimi hidup Ayub. Dan berapa di antara kita justru melakukan hal yang sama seperti sahabat-sahabat Ayub. Dan pada akhirnya Tuhan bilang, hanya doa Ayub yang kudengar supaya dosamu bisa diampuni. Integritas tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu kalau kita melakukan kebenaran, kita jangan pernah merasa rugi dengan melakukan kebenaran. Saya berkali-kali ditipu ketika saya melakukan suatu kebenaran. Aku berbelas kasihan kepada dia. Ditipu Bapak Ibu. Ya, bukan sekali dua kali. Saudara, saya melakukan sesuatu ingin menolong, ternyata lari orangnya. Bapak Ibu. Apakah saya menyesal? Tidak. Bahkan di dalam hatiku bilang, betapa kasihannya dia. Ya, betapa kasihannya dia. Sesungguhnya aku sudah dengan sungguh hati mendoakannya. Ya, akhirnya dia pergi menipu. Ya. Ketika Radio Shalom masih awal-awal, kami ada pelayanan di mana? Di lembaga pemasyarakatan. Layani ketika sampai keluar Bapak Ibu ya. Sampai keluar datang ke rumah gitu. Datang ke rumah pinjam uang, Pak, saya baru keluar ini sudah, puji Tuhan. Waduh, senang Bapak Ibu ya. Kemudian di teras Shalom itu doakan sudah. Kemudian apa selanjutnya? Saya akan segera mengubah hidup, usaha. Ya, saya ini datang ke sini. Nah, sudah tahu ya, mau pinjam gitu. Aduh, pinjam ya. Duit kok sopo ya. Ya sudah, berapa sih saya punya? Saya coba kasih dia untuk usaha modal. Saudara, baru saya kasih berapa hari kemudian ada yang kasih tahu saya, Pak, itu sepeda motor dilarikan, dijual. Oh, aduh. Nggak tobat, kumat Bapak Ibu gitu. Uang saya dilarikan. Ya, hampir juga bawa sepeda motor saya Bapak Ibu. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, lihat, dimanfaatkan belas kasihan kita. Tapi apakah sia-sia ketika kita lakukan sesuatu berkali-kali ingin menolong, kemudian dimanfaatkan orang? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Batin hatiku, aku tidak kiri gara-gara gini, tapi kamu juga tidak kaya gara-gara itu. Setuju enggak? Iya loh Bapak Ibu. Ada orang yang menipu saya, kemudian dia enggak kaya gara-gara itu. Dan saya juga enggak miskin gara-gara itu. Saya bilang, ambil. Ya. Kalau itu merupakan bagianmu, ambil. Kalau itu yang harus kulepaskan, ambil. Bagi saya, integritas tidak pernah sia-sia. Perbuatan baik
tidak pernah sia-sia. Betul tidak? Segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Kalau kita dengar tentang teologi retribusi seperti karma itu, sesungguhnya di kita ini lebih daripada itu, yaitu teologi tabur tuai. Apa yang kau tabur, engkau akan menuainya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan teologi retribusi. Ini bicara tentang hal yang positif. Hal yang positif. Sehingga Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita yakin bahwa apa yang kita alami itu belum selesai, kita tetap berharap kepada Tuhan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikannya dan mendapatkan rencana indah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Seperti sekarang ini apa rencana Tuhan ya? Saudara kadang-kadang tidak memahami. Tuhan kok begini ya? Sulit ya? Tidak paham Tuhan. Tetap melayani. Tetap berbuat baik. Tetap mengasihi Tuhan. Integritas tidak pernah sia-sia. Saudara hari ini kau beribadah tidak pernah sia-sia. Sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Ayub bertekad hidup benar. Ayub 27 ayat yang ketiga. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan bahwa Ayub bertekad hidup benar. Jangan kemudian karena teologi retribusi ini, gak apa-apa ya, kok malah tambah penak ya. Saya juga mau seperti itu, cilaka Bapak Ibu. Ayub sekali-kali tidak pernah merubah integritasnya. Dia tetap hidup benar. Dan dia bertekad hidup benar. Selama aku masih hidup, selama aku masih nafas, takkan kutinggalkan Tuhan. Takkan ku sia-siakan anugerah ini. Saudara, jangan kebalik. Hidup lihat orang, gak bener kok penak ya. Gak pernah, gak tahu nang gereja, gak pernah beribadah, gak pernah sembahyang, kok lebih sukses ya. Kepingin seperti itu. Ayo kita hidup gak bener. Ayo kita gak usah ibadah saja. Ya kita kerja saja, kayak sukses seperti dia. Saudara, Ayub tidak melakukan. Dia bertekad di dalam hidupnya. Tidak apa-apa aku begini. Tidak apa-apa aku harus menderita dan duduk di abu sambil menggaruk tubuhku. Asal tidak kutinggalkan Tuhan. Tuhan punya rencana yang tak terselami. Dan integritasku sebagai orang yang benar takkan kuubah. Aku bertekad hidup benar. Tetap percaya kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang membuat Ayub kemudian bangkit kembali. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat di hidup kita. Apakah kita sedang melirik orang lain dengan lirikan yang begitu tajam? Kok dia sukses ya? Kok saya ini kayak begini? Saudara dikasih dalam Tuhan, ada teman saya mati karena corona Bapak Ibu. Di grup WA itu terus gini, padahal dia setia. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, orang setia tidak boleh kena corona. Orang setia tidak boleh sakit. Orang setia tidak boleh mati. Begitu? Kalau begitu tidak ada kuburan orang Kristen bukan? Ya. Saya waktu memakamkan anaknya Bu Batik, saya kemudian ke makam itu, kemudian saya lihat di sana ada makam yang sudah lama. Ditulis sana Yohana. Mamanya ini kan ya. Waktu itu saya makamkan, belum jadi pendeta, saya yang makamkan itu. Saya bilang ini orang setia di sini. Sudah dikasih dalam Tuhan. Apakah orang setia tidak boleh mati? Justru kematian dalam itu masuk ke sorga kan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tetapi selama nafas itu ada di hidungmu, firman Tuhan,
bertekadlah hidup benar. Teruslah berharap dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Sampai kita berhadapan muka dengan muka dengan Dia di sorga yang mulia. Saudara, jangan takut dengan hidup ini. Yang menentukan hidup mati kita adalah Tuhan. Siapa yang menentukan hidup mati kita? Dokter? Bukan. Tuhan yang menentukan hidup kita. Oleh karena itu, kalau hidupmu sedang berada di dalam keterpurukan, hari ini Allah sedang memberitahukan kepada kita semua. Jangan hidup seperti teologi restribusi. Kok enggak cocok ya Tuhan ya? Kok enggak cocok ya? Katanya pendeta, aku udah kalau sakit tangking dalam nama Yesus pasti sembuh dan sehat, tidak ada yang kena corona. Sudah awal-awal corona di Bandung Bapak Ibu. Ada 10 hamba Tuhan langsung meninggal bareng kena corona. Sudah dikasih dalam Tuhan. Di mana hikmat itu? Di mana akal budi itu? Hikmat Tuhan tak terselami. Dan akal budi itu harus didapat dari menjauhi kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tutup Alkitab kita. Dan saya ingin mengajak kepada kita untuk menyadari kehidupan. Kalau Anda hari ini ngomong, kok enggak cocok ya? Hari ini ketika engkau melihat firman Tuhan, engkau akan bilang, betul cocok. Sebab hidupku ada di dalam tangan kasih kemurahan. Terima kasih. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kadang mata ini melihat dan mulai menilai, seperti sahabat-sahabat Ayub, mulai menghakimi. Oh, segala penderitaan itu karena datangnya hukuman dari Engkau. Padahal Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang menolong, Allah yang memperhatikan, Allah yang peduli, Allah yang mengatur hidup jagat raya dan merancangkan kehidupan kami manusia, orang-orang percaya. Hari ini ketika hati kami bilang tidak cocok Tuhan, hari ini kami belajar melihat hidup Ayub. Bertekad di dalam hidupnya selama hayat masih di kandung badan. Dan nafas masih ada di hidung. Ayub bilang, aku mau setia Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami. Kami akan percaya kepada janji-janji-Mu. Walaupun sekeliling kami Tuhan, yang kami lihat tidak sesuai dengan kenyataan, tapi janji-Mu terukir di dalam hati kami. Dan kami percaya, saatnya kami lihat, saatnya kami bangkit, saatnya dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, firman-Mu bekerja dalam hidup kami, menguatkan dan meneguhkan. Oh, segala apa yang terjadi, mungkin kami ada yang sedang terpuruk, Tuhan itu baik bagi kami. Hari ini kami tahu bahwa Tuhan suruh kami bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yuk kita siapkan hidup kita masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Saudara, kalau engkau sedang dalam kesulitan hari ini, hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Engkau yang mempunyai pengalaman seperti ini, engkau melihat sekarang bagaimana Tuhan bekerja, bukan? Kalaupun engkau akan mengalaminya nanti, Ayub bilang, aku bertekad terus hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Salib Tuhan sudah didirikan. Tubuh dan darahnya sudah dihancurkan dan darahnya sudah dicurahkan. Hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Mari kita buka roti, kita perlahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita.
Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari perlahan kita buka cawan. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebentar kami akan memberikan korban-korban persembahan. Korban yang menyenangkan hatimu. Korban yang muncul dari hati yang mencintai Engkau Tuhan. Dan biarlah korban-korban ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih setiap tangan yang memberi, hati yang menyatakan Tuhan berkati dan membubuhkan dengan cinta dan kasih akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya pemberitaan firman Tuhan, korban-korban persembahan ini ke dalam tangan kasih kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Bagi kasih Tuhan di rumah yang ingin memberikan persembahan, silakan di BCA 033-194-3001 atau di 033-8888-191 adalah rekening persepuluhan. Semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, minggu depan itu ada satu acara bernuansa Imlek, ya. Nah, semua jemaat diajak untuk menggunakan baju merah. Ya, baju merahnya dipakai. Mau pakai yang versi Mandarin boleh, ya. Pokoknya baju merah ya, supaya kompak begitu ya. Kemudian juga ada pembagian ayat-ayat Alkitab ya. Nanti akan diatur oleh panitia ya. Jadi biasanya maju ke depan, jadi sekarang mungkin sudah diatur ya panitia. Bapa di surga berkati kami dengan
Mungkin kami datang dengan penuh kesulitan, keluh kesah. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kami pulang dengan sorak-sorai dan tak kehilangan sukacita kami. Kami percaya Tuhan akan terus pelihara kami. Kami percaya Tuhan takkan tinggal diam atas hidup kami. Kalau Tuhan dari sorga turun ke bumi menyelamatkan dan mau mati bagi kami, masakan Dia akan membiarkan hidup kami di dalam segala penderitaan dan tidak bertindak apa-apa. Seperti Ayub, iblis boleh menggocohnya, tapi sekali-kali takkan membinasakannya. Demikian juga dengan hidup kami Tuhan. Ajar kami hidup saleh, ajar kami hidup setia, ajar kami hidup mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan berkati. Rencana, rancangan, cita-citanya mereka berkati. Keturunan, anak, cucu, menantu berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan dan kesehatan juga Tuhan berkati. Lingkupi kami di tengah-tengah mara bahaya sakit penyakit. Tuhan ada melindungi kami Tuhan. Dan biarlah kami terus berpegang dan berharap kepadamu di dalam perjalanan hidup yang akan terus mengalami berkat-berkat Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Yang kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan kami akan berjalan dengan kasih itu. Pengharapan besar ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami adalah murid-murid yang dipanggil untuk melayani. Kemana saja kami, Kau utus, kami siap pergi. Besar kecil, tua muda Tuhan. Di mana kaki berjejak, di situ kami diberkati. Dan di situ kami menjadi berkat. Oleh karena itu kami membutuhkan urapan-Mu Tuhan. Supaya kami kuat, supaya kami sanggup, supaya kami mampu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Mohon kepada Tuhan secara pribadi. Utarakan isi hatimu. Tuhan, pakailah hidupku Tuhan. Terima kasih. Selagi kuat, selagi sehat, kami mau dipakai oleh Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi Tuhan dengan urapan yang baru. Seperti Tuhan mengurapi imam-imam. Sebab kami adalah imamat yang rajani. Imam yang melayani raja di raja. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu, Roh Kudus-Mu menaungi dan melingkupi kami, melindungi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Roh Kudus, biarlah hinggap dalam setiap hidup kami dan bertahta di dalam setiap hati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.